Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan berbicara tentang haji. Tetapi uraian tentang haji ini lebih banyak ditujukan kepada orang yang mau haji tapi tidak bisa haji. Kita ini kepingin haji tapi tidak bisa haji. Ya kan? Oke. Jadi bagaimana? Ada ungkapan orang-orang sufi. Dia berkata begini. Berkunjung ke Mekah itu adalah berkunjung ke rumah Tuhan. Ya kan? Baitullah kan di sana. Sungguh rugi orang yang berkunjung ke rumah kekasih tetapi tidak disambut oleh kekasih. Rugi orang yang berkunjung ke rumah kekasih lantas tidak menemui kekasih di sana. Yang tidak berangkat, kalau dia katakan, kalau Anda tidak mampu berkunjung ke rumah kekasih, undanglah kekasih ke rumah Anda. Undang dia ke rumah Anda. Sambut dia. Dia akan datang. Nah, jadi ini intinya, kalau tidak bisa pergi haji, undang Tuhan ke rumah Anda, ke kalbu Anda, ke hati Anda. Nah, Imam Ghazali berkata begini, ada bukunya namanya Ya Waladi, Wahai Anakku. Bagus bukunya. Dia katakan begini, nak, seandainya sultan, dia masih istilah dulu sultan, seandainya presiden mau datang ke rumah kamu, apa yang kamu lakukan? Kata Imam Ghazali, saya yakin kamu akan bersihkan rumahmu, kamu akan siapkan segala sesuatu supaya indah terlihat. Iya. Jadi sambut dia dengan baik, tetapi dengan persiapan terlebih dahulu. Mau undang kekasih ke rumah Anda, bersihkan dulu hati Anda. Itu kata Imam Ghazali. Kita mau lebih merinci. Kalau kita memperhatikan ibadah haji ini, hampir semua kegiatannya yang wajib atau yang sunnah itu berkaitan dengan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ya kan? Tawaf, sa'i, Arafah, melontar, hampir semuanya. Nabi Ibrahim ini dia hidup sekitar itu ulama-ulama berkata, sejarawan berkata, dia hidup pada milenium kedua sebelum Masehi. Jadi sekitar 3.500 tahun yang lalu. Nabi Ibrahim alaihissalam itu digelar dengan Khalilullah. Nabi Musa Kalimullah. Nabi Isa Ruhullah. Ya. Nabi Muhammad Habibullah. Nabi Ibrahim Khalilullah. Khalil itu berarti khullah mikhal. Saya beri dulu contoh mikhal. Tusuk gigi itu bahasa Arab dinamai mikhal. Kenapa? Karena kan ada celah-celahnya gigi, sisa-sisa makanan itu. Alat yang masuk di celah gigi sehingga membersihkan gigi, itu mikhal. Khalil itu artinya Nabi Ibrahim itu cintanya kepada Allah masuk sampai di celah-celah hatinya, di relung hatinya. Jadi bukan cuma di permukaan hati, bukan cuma penuh, di celah-celahnya masuk, sangat dicintai Allah dan sangat mencintai Allah. Itu Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim ini dilukiskan oleh Al-Quran dengan firman Allah, Inna Ibrahim kana ummatan. Nabi Ibrahim itu satu umat. Umat itu adalah sekelompok makhluk. Jadi kalau satu orang tidak dinamai ummah, harus banyak, itu umat. Nah, Nabi Ibrahim seorang dinamai umat. Kenapa? Karena terlalu banyak keistimewaannya yang tidak bisa ditampung oleh seorang biasa, tetapi ditampung oleh banyak orang baru bisa. Tapi dia karena hebatnya, dia bisa menampung sekian banyak keistimewaan. Banyak sekali keistimewaannya. Kita tidak bisa hitung. Tapi saya ingin kemukakan 3 keistimewaannya yang paling menonjol, yang mestinya dihayati oleh mereka yang pergi haji, dan dihayati oleh orang yang mau haji tapi tidak bisa haji. Ya kan? Yang pertama, Nabi Ibrahim menemukan Allah melalui pengalaman rohani. Gimana maksudnya? Nabi Ibrahim itu umatnya menyembah bintang. Beliau berkata, oh ya bintang, ini Tuhanku. Setelah redup, menghilang, dia bilang, tidak belajar dia dijadikan Tuhan. Dia menyembah bulan. Oh ini Tuhan, lebih besar dari bintang terlihat. Tenggelam, bukan Tuhan. Dia lihat matahari. Oh ini lebih besar lagi. Dia sembah, dia katakan ini Tuhan. Tenggelam, dia. Nah, maka di sini dia menemukan wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan. Dia nabi yang pertama yang mengumandangkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan seru sekalian alam. Nabi-nabi sebelumnya itu memperkenalkan Tuhan kepada dia punya umat sebagai Tuhan kamu, Tuhan suku, Tuhan bangsa. Kalau Nabi Ibrahim, Tuhan seru sekalian alam. Tuhannya matahari, Tuhannya bulan, Tuhannya bintang. Segala sesuatu yang menyertai makhluk manusia pada saat manusia sadar atau tidur. Waktu tidur pun Tuhan menyertai kita. Itu sebabnya Nabi mengajarkan kalau mau tidur baca doa. Ya kan? Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, kuserahkan diriku kepadamu. Wajjahtu wajhi ilaik. Ya Allah, kuarahkan wajahku kepadamu. Fawwadtu amri ilaik. Ya Allah, kuserahkan seluruh persoalanku kepadamu. Alja'tu zahri ilaik. Ya Allah, baringkan belakangku menuju kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Oke, kembali kita kepada Nabi Ibrahim. Ini Nabi Ibrahim menemukan Allah. Dia yang mengumandangkan itu. Tuhan, Allah, seru sekalian alam. Dia menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda harus percaya itu. Bukan cuma menemani waktu di masjid. Bisa enggak itu? Mau haji? Tiru ini. Itu keistimewaannya yang pertama. Keistimewaannya yang kedua apa? Mari kita lihat. Keistimewaan Nabi Ibrahim yang kedua itu soal kepercayaannya tentang hari kemudian. Tidak ditemukan di dalam Al-Quran seorang pun yang meminta kepada Allah agar ditunjukkan kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Tidak ada. Satu-satunya yang minta kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, saya sudah percaya, tapi coba tunjukkan kepadaku bagaimana caranya kamu menghidupkan yang mati itu. Allah tunjukkan sama dia. Jadi kepercayaannya tentang hari kemudian itu mantap sekali. Ya kan? Itu ayat, ambil 4 ekor burung,
segar bugar, sembelih, cincang-cincang, campur semuanya empat-empat itu, baru taruh di 4 wadah. Ke-4 wadah itu kamu taruh di puncak gunung. Puncak gunung, 4 gunung. Baru kamu panggil, hai burung-burung, datanglah. Dia lihat cincangan-cincangan burung itu mencari gimana bagiannya, utuh, hidup, jalan kepada Nabi Ibrahim. Tidak ada nabi seperti itu. Istimewa, luar biasa. Yang ketiga, mari kita lihat yang ketiga. Pada masa Nabi Ibrahim, bahkan sebelum, bahkan sesudahnya, orang percaya pada dewa, pada Tuhan dan sebagainya. Lalu mereka mempersembahkan sesaji kepada Tuhan. Korban. Tetapi sebagian mereka itu mempersembahkan sesaji dalam bentuk manusia. Di Babilonia itu bayi yang dipersembahkan, disembelih. Di Meksiko itu dalam sejarah dikatakan suku Aztec itu yang dipersembahkan kepada dewa perang itu pemuka agamanya, kiainya. Yang paling hebat serahkan. Di Mesir itu populer sampai sesudah masa Nabi. Nanti baru berakhir pada masa Sayyidina Umar. Yang dicari di Mesir gadisnya yang paling cantik. Baru dipersembahkan ke Nil supaya dia bisa ini. Nanti dalam sejarah itu dikatakan Sayyidina Umar yang mengakhiri itu dengan menulis surat ke Nil. Hai Nil, kalau kamu melimpah karena gadis tidak perlu. Tapi kalau kamu melimpah atas izin Allah dan karunia-Nya, ini sudah berhenti. Itu ceritanya begitu, wallahu alam. Yang penting kenyataan menunjukkan bahwa masa Ibrahim bahkan sesudahnya ada orang-orang yang mempersembahkan manusia sebagai korban. Nah, waktu masa Nabi Ibrahim juga sudah timbul pendapat, kesadaran bahwa sebenarnya manusia terlalu mahal untuk dipersembahkan pada Tuhan. Jadi jangan jadikan manusia sesaji. Jangan korbankan manusia untuk Tuhan. Nah, kita lihat. Allah melalui Nabi Ibrahim memberi pelajaran. Yang pertama, hai Ibrahim, keliru tuh orang-orang yang berkata bahwa manusia terlalu mahal untuk dipersembahkan pada Tuhan. Tidak. Kalau Tuhan minta apapun kamu serahkan. Maka dia suruh sembelih anaknya. Bisa dibayangkan Nabi Ibrahim itu baru dapat putranya, lama dia menunggu. Umur 90 tahun baru lahir Ismail. Dia banggakan, dia ini dan sebagainya. Harapan satu-satunya itu Ismail. Tiba-tiba disuruh bunuh. Sembelih dengan tangan. Ujian luar biasa ini kan. Boleh jadi kalau dia menolak, dia minta ganti, dia ganti yang lain. Bisa jadi ada orang berkata istri saya aja. Iya kan? Tapi Nabi Ibrahim tidak tawar. Dia tidak tawar. Dia cinta juga. Tapi tidak ada tawar. Panggil anaknya, saya mimpi menyembelih kamu. Silahkan laksanakan. Ini untuk membuktikan bahwa tidak ada yang mahal kalau Tuhan minta. Setelah dia praktekkan itu, Tuhan ganti dengan domba. Untuk menunjukkan bahwa tidak boleh manusia dijadikan sesaji. Bukan karena itu terlalu mahal, tetapi karena Allah mencintai manusia. Itu sebabnya orang bilang, kenapa ini diganti-ganti, belum selesai terus ini. Tapi tujuannya itu. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu
keistimewaannya yang ketiga ini, yang kita sebutkan ini, adalah sangat mengagungkan manusia, bersedia untuk mengorbankan apa saja demi karena Allah. Ini 3 keistimewaan Nabi Ibrahim. Yang paling menonjol, banyak keistimewaannya yang lain. Nabi Ibrahim itu paling senang tamu. Salah satu sifatnya. Tamu yang tidak dikenal, kita baca di Al-Quran itu. Tamu yang tidak dikenal datang. Siapa ini? Tidak kenal. Dia duduk, silahkan duduk. Menghindar dengan dia cepat-cepat pergi kepada keluarganya. Potong kambing, tidak ada tamu. Masak. Padahal dia tidak kenal. Karena sangat menghormati tamu. Itu Nabi Ibrahim. Banyaklah. Jadi kita berkata, orang yang pergi haji mestinya menghayati makna-maknanya. Kalau Anda ingin mengundang Tuhan ke rumah Anda, hayatilah nilai-nilai itu. Dari sini kemudian dalam konteks Idul Adha, baik yang pergi haji maupun yang tidak pergi haji dianjurkan untuk menyembelih, kan, korban, kan. Bahkan ada yang berkata korban itu wajib bagi yang mampu. Pendapat yang paling moderat berkata begini, di satu rumah tangga yang memiliki kemampuan, paling tidak di satu rumah itu ada seekor kambing yang disembelih. Tidak harus kalau kita punya anak 3, istri ini sembelih 5 kambing. Tidak harus. Paling tidak 1 ekor. Dan itu kenapa binatang? Itu isyarat untuk mengenyahkan, menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri manusia. Kalau sudah begini, nanti kita lihat lebih jauh, tidak harus ke sana kalau tidak mampu. Tapi hayati setiap langkah, hayati setiap kegiatan ibadah haji dari segi substansinya. Itu kenanya bisa sama saja. Haji juga itu.